Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah memberikan support buat channel ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada netizen yang kemarin sudah membuli saya, yang kemarin sudah ngata-ngatain saya, yang kemarin bilang saya Yahudi, mengatakan saya radikal, mengatakan saya antek-antek Yahudi, antek-antek Belanda, antek-antek Yaman, budak habaib, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Salam hormat dari saya. Dan juga kepada yang mendukung video-video saya, statement-statement saya yang sudah beredar, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, namun semuanya tetap saya hormati. Karena ketika kita berbicara suatu kebenaran, ketika kita tampil di media, di masyarakat, pro kontra itu sudah pasti ada. Saya menyadari itu. Saya menyadari bahwa ketika saya berbicara tentang nasab para habaib ini, saya akan menuai kritikan-kritikan pedas daripada buzzer-buzzer. Saya akan menerima hujatan-hujatan yang luar biasa. Akan tetapi saudara-saudaraku, seberapa banyak hujatan dan caci makian terhadap saya itu tidak akan menyurutkan langkah saya, tidak akan memberhentikan langkah saya di dalam membela para habaib. Kenapa? Saya adalah orang yang sangat berani bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan. Oleh sebab itu kemarin saya mengatakan bahwa apa yang saya ucapkan ini, saya tidak mewakili organisasi manapun, saya tidak mewakili suku manapun. Kalau misalnya saya kebetulan dari Madura, yaitu kan cuman secara kebetulan saja saya orang Madura, tapi saya tidak pernah bawa-bawa Madura untuk melakukan aktivitas saya di luar. Saya bangga menjadi orang Madura. Akan tetapi saya tidak mau bersembunyi di balik atribut-atribut Madura. Kemanapun langkah saya selalu berangkat dari pribadi saya. Oh, saya orang Madura, saya begini-begini. Saya gak pernah seperti itu, saudara-saudaraku. Saya mencintai habaib atas dasar diri pribadi saya. Jadi saya tidak pernah mau mengatakan bahwa Madura semuanya cinta habaib, tidak. Karena jangankan se-Madura, sekampung saja itu masih berbeda-beda pemikirannya. Jangankan sekampung, satu keluarga antara saya, kakak saya, adik saya,
itu belum tentu pemikirannya sama dengan saya. Apalagi satu organisasi yang di dalamnya banyak orang, banyak pemikiran. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, saya melakukan pembelaan kepada para habaib itu bukan atas dasar suku, bukan atas dasar organisasi. Tidak, saya tidak berangkat dari organisasi, saya juga tidak berangkat dari suku manapun. Saya berangkat dari diri pribadi saya sendiri. Sehingga ketika saya dihujat, ketika saya dicaci maki, ketika saya diancam, ketika saya diintimidasi, sedikit pun saya tidak pernah ada rasa takut. Kecuali saya membawa-bawa Madura, saya membawa-bawa organisasi, dan kemudian di dalam organisasi yang saya bawa itu tidak mendukung saya, maka saya akan merasakan ketakutan di situ. Saya membawa-bawa Madura, toh orang Madura tidak semuanya mendukung para habaib. Ada yang ikut gufron karena makolinya, ada yang ikut imat karena tesisnya, ada yang ikut Fuad Pleret karena gundulnya. Terserah, bebas saudaraku. Kalian ikut siapa saja bebas. Toh para habaib tidak memaksa kalian untuk mengikuti jejak mereka, tidak memaksa kalian untuk mencintai mereka, tidak memaksa kalian untuk menghormati mereka. Saya juga tidak dipaksa sama para ulama, para habaib. Tapi karena kesadaran hati saya sendiri, karena kecintaan saya sendiri terhadap dzurriyyah Rasul, terhadap para habaib, terhadap para ulama, maka saya bertekad bulat apapun yang terjadi, saya akan tetap membela para habaib. Seperti itu saudara-saudaraku. Nah, jadi orang itu harus gentleman. Jangan hanya keluar-keluar di sosial media mengatasnamakan ulama Nusantara, misalnya trah para wali songo. Toh kenyataannya di lapangan kemarin waktu hall Habib Abu Bakar As-Segaf di Gresik, jutaan manusia berkumpul menyambut Habib Rizik. Di situ sudah kita bisa melihat sendiri bagaimana masyarakat mencintai para habaib, bagaimana orang-orang pribumi mencintai para habaib. Kemarin saya mengatakan sekelompok orang atau segelintir orang yang mendukung tesisnya Imaduddin, itu sudah fakta. Fakta di lapangan mengatakan bahwa 99% ulama pribumi dan juga masyarakat pribumi itu masih memiliki akal waras, masih memiliki akal sehat, sehingga mereka tidak mudah terprovokasi, ya, tidak mudah tertarik dengan hal-hal yang baru muncul. Karena kami dapat menilai mana ulama yang patut kami ikuti dan mana ulama yang patut kita jauhi. Ya. Jadi sekali lagi, sebesar apapun tekanan terhadap saya itu tidak akan menyurutkan langkah saya. Karena saya tidak pernah menghalangi siapapun untuk mencintai siapapun. Silakan kalian ikut ulama-ulama yang kalian percaya.
Tapi biarkan kami memilih jalan kami untuk tetap cinta terhadap para ulama Nusantara, khususnya yang memiliki kaitan terah dengan Wali Songo dan juga para habaib tentunya. Jadi dalam hati saya itu tidak bisa dipisahkan antara ulama Nusantara yang berada di garis lurus, ya, yang memang betul-betul mereka itu cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga para habaib yang sampai detik ini saya masih percaya bahwa para habaib ini merupakan dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Dan berulang kali saya katakan saudaraku bahwa andai kata pun mereka bukan keturunan dari Rasulullah, itu bukan menjadi urusan saya, bukan jadi tanggung jawab saya, bukan jadi beban terhadap saya. Tugas dan kewajiban saya adalah mencintai mereka sebagai ulama, sebagai orang-orang yang memiliki ilmu agama tentunya. Jadi saya mencintai habaib ini karena kecintaan saya terhadap baginda Rasulullah SAW, di mana saya merasa takut ketika saya menghujat para habaib ini, ketika saya dengan lantang menyuarakan bahwa mereka nasabnya batal. Akan tetapi kemudian ternyata mereka ini adalah betul darah baginda Rasulullah SAW, atau keturunan daripada Rasulullah SAW, atau dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Maka apa yang akan saya pertanggungjawabkan di akhirat nanti? Ketika saya masih hidup ini, di hati saya ini ditanamkan kebencian kepada mereka. Sebenarnya simpel saja. Ini kan soal keyakinan, di mana keyakinan ini tidak bisa dipaksakan dan juga tidak bisa dicegah. Saya meyakini mereka dzurriyyah Rasulullah SAW itu sesuai dengan keyakinan saya. Adapun kalian tidak yakin, terserah kalian. Jadi gak usah saling menghujat. Kecuali memang terang-terangan seperti yang kemarin dikatakan oleh Gufron. Dia mengada-ngada kalimat, kemudian dikatakan ini adalah hadis sabda Rasulullah, yang isinya cuman ya itu aja kalimatnya. Makoli inna rahmatan, makoli inna rahmatan Pancasila, makoli inna rahmatan pribumi, makoli inna rahmatan Nusantara. Dari awal sampai akhir kalimatnya kan cuman itu aja. Lah kalian mau percaya si Gofron ya silahkan, saya tidak mau melarang. Cuman bagi keluarga saya, sahabat-sahabat saya sampaikan bahwa tidak perlu mempercayai orang-orang aneh seperti itu. Di luar keluarga saya terserah, di luar sahabat-sahabat saya terserah, seperti itu. Karena saya memiliki kewajiban untuk menjaga keluarga, maka saya sampaikan. Saya bukan ahli nasab, ya. Jadi kalau saya berbicara panjang lebar mengenai nasab, kayaknya kurang, bagi saya sendiri ya, saya merasa kurang pantas untuk berbicara seperti itu. Apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir hanya meminta kepada saudara-saudaraku, kepada sahabat-sahabatku, supaya jangan terlalu terbawa arus
Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya, karena saya memiliki kewajiban untuk menjawab itu semua. Bahwa sampai detik ini saya masih berdiri kokoh dalam barisan para habaib. Itu suatu statement yang tidak bisa dirubah bagi saya. Silakan kalian ancam saya, silakan kalian bully saya, silakan kalian kata-katain saya. Sedikit pun saya tidak akan goyah, saudaraku. Karena ini prinsip seorang laki-laki, apa yang diucapkan ini harus berani dipertanggungjawabkan. Jangan sampai sekarang bicara A, besok B, besoknya lagi C, berubah-ubah seperti bunglon. Itu bukan jiwa laki-laki, bukan jiwa kesatria. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa saya secara pribadi atas nama Mas Wahyu tidak berangkat dari suku manapun, tidak berangkat dari organisasi manapun. Saya berangkat dari lubuk hati saya yang paling dalam, bahwa saya mencintai para habaib. Pasti nantinya di sini menyerang, tunjukkan tes DNA. Ya, kan senjata kalian itu. Setiap ada orang yang membela habaib, ujung-ujungnya kalian minta tes DNA. Toh kenyataannya kemarin debat di Banten, Imaduddin tidak hadir. Sikori dan Jazuli ngak-ngakaan. Itu sudah membuktikan kedangkalan ilmu mereka. Dan yang nantinya muncul komen-komen yang merendahkan para habaib ini, yang pertama itu buzzer yang memang sengaja ingin memperkeruh suasana. Karena buzzer itu yang pertama nanti dia akan membela habaib. Ya. Kemudian buzzer yang satunya membela Imaduddin. Buzzer yang satunya lagi, wah ini banyak nanti yang akan memperkeruh suasana ini, bukan hanya 1-2 orang. Karena kadang ada satu orang, dia memiliki beberapa akun. Akun pertama dia membela habaib, akun yang kedua dia membela Imaduddin. Sehingga seolah-olah di dalam komen itu berantem antara pendukungnya Imad dan pendukungnya Imaduddin. Padahal itu satu orang yang memiliki beberapa akun, yang memang tujuannya untuk memperkeruh suasana. Toh dalam kenyataannya adem-adem saja, gak ada masalah. Kemarin saya mengundang habaib, gak ada masalah. Saya lihat di mana, di Gresik pada waktu Khol Habib Abu Bakar, wah ribuan orang rame berduyun-duyun ke sana. Jadi apa yang mau kita ributkan? Seperti itu, saudara-saudaraku. Biar tidak haus, saya minum dulu.